Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas perempuan dalam pandangan Islam. Nah, kenapa tema ini menjadi suatu yang sangat penting? Karena di masyarakat kita, kalau kita lihat masih ada persoalan pemahaman yang kurang tepat yang melihat perempuan dan laki-laki itu sebagai makhluk yang berbeda, yang mana sering perempuan itu dipersepsikan sebagai makhluk nomor 2, hak-haknya separuh daripada laki-laki. Kemudian juga sering dilecehkan karena dianggap sebagai sumber fitnah misalnya. Sering ya kita melihat bahwa kalau perempuan bekerja itu syaratnya tidak boleh mengundang fitnah. Tapi ketika laki-laki bekerja itu tidak ada syarat itu, seringnya di masyarakat begitu. Harusnya ya laki-laki dan perempuan itu ya sama-sama ya. Kalau bekerja itu tidak mengundang fitnah, itu salah satu persoalan. Nah, karena itu pada kesempatan kali ini kita akan bicara bagaimana sebenarnya Islam melihat persoalan laki-laki dan perempuan ini. Nah, saya Profesor Alimatul Kiptiah PhD yang kesehariannya dosen di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta, dan juga saat ini menjadi komisioner Komnas Perempuan dan juga aktif di Majelis Tarjih dan Tasdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan juga aktif di Pimpinan Pusat Aisyah. Baiklah, ada 3 materi yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita akan melihat dulu data pembuka wawasan terkait dengan persoalan-persoalan ketidakadilan gender yang ada di Indonesia, lalu juga penyebab ketidakadilan gender, dan yang ketiga adalah bagaimana status, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki di dalam Islam. Baiklah, kalau kita bicara tentang persoalan ya yang terjadi di Indonesia yang ada hubungannya dengan isu-isu ketidakadilan gender. Kalau kita lihat sebenarnya setiap tahunnya ada peningkatan ke arah yang lebih baik ya. Misalnya indeks ketimpangan gender itu ada penurunan dari 18,7% di tahun 2017, menurun menjadi 17,3% di 2018. Selain itu juga kalau kita lihat persoalan buruh ya, buruh laki-laki itu masih mempunyai upah yang lebih besar daripada buruh perempuan. Rata-rata buruh laki-laki itu ya 3,17 juta rupiah per bulannya, sedangkan buruh perempuan itu di bawahnya yaitu sekitar 2,45 juta rupiah. Nah, persoalan yang lainnya yang muncul adalah adanya kekurangseimbangan peran-peran publik bagi perempuan. Walaupun ada peningkatan ya, tahun 2020 ini ada sekitar 2% peningkatan di pilkada untuk peran perempuan. Namun tetap jauh mencapai 30% ya, 30 kuota itu gitu. 30% daripada total yang ada. Nah, selain itu kalau kita lihat di dunia pendidikan, dosen laki-laki masih lebih banyak daripada dosen perempuan. Dan kalau kita lihat dari jumlahnya di dalam data ini ya, profesor perempuan itu hanya sekitar 1000-an. Sedangkan profesor laki-laki itu sekitar 4000-an. Jadi sekitar 25% profesor perempuan itu yang ada di perguruan tinggi yang ada di Indonesia ini. Rektor, direktur, dekan, kemudian juga ketua ya, pimpinan-pimpinan di perguruan tinggi itu kalau kita lihat data yang ada hanya sekitar 15 sampai 45%. Jadi masih
di bawah laki-laki. Jadi jauh sekali ya kalau misalnya rata-rata itu sekitar 15% tentang pemimpin perempuan di perguruan tinggi. Selain itu juga ada persoalan lain terkait dengan persoalan kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu kalau kita lihat di komunitas ya, itu selalu trennya paling banyak daripada kekerasan-kekerasan lainnya. Karena itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menjadi perhatian bersama ya. Yang ini juga akan ada korelasinya dengan pemahaman-pemahaman agama yang misalnya perempuan itu adalah sumber fitnah gitu. Sehingga ketika terjadi persoalan-persoalan kekerasan seksual itu perempuan kemudian disalahkan. Nah, teman-teman sekalian, apa sih penyebab ketidakadilan gender itu? Kenapa banyak sekali persoalan-persoalan? Paling tidak ada 3 penyebabnya, yaitu konstruksi sosial budaya tentang gender, yang mana dalam budaya patriarki yang selalu mengedepankan laki-laki itu dalam banyak hal merugikan perempuan. Yang kedua adalah paham agama yang bias gender, dan yang ketiga adalah kebijakan yang netral ataupun bias gender. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan banyak bicara tentang paham agama yang bias gender. Tapi sebelum itu, coba kita lihat bagaimana sih kita memahami masyarakat Muslim ini. Dalam disertasi saya klasifikasi menjadi 3 kelompok ya masyarakat Muslim ini, yaitu kelompok yang cenderung menggunakan pendekatan yang literal tekstual apa adanya, lalu kelompok moderat progresif dan kelompok liberal progresif, begitu. Nah, seperti apa ciri-ciri daripada 3 kelompok itu? Nah, ini yang pertama ya, dari kelompok literal. Kelompok literal itu mereka menyandarkan, mengacu kepada teks-teks keagamaan, Quran, hadis yang eksplisit apa adanya. Seringnya kelompok ini mempertentangkan antara Islam dan non-Islam, kemudian juga mengabaikan pendapat-pendapat kekinian. Memahami teks itu secara harfiah apa adanya dan sangat mementingkan simbol, bahkan terkadang mengalahkan substansi. Mereka berpendapat bahwa tidak akan ada perubahan makna walaupun dunia sudah berubah, kemudian sering gagal membedakan sesuatu yang sifatnya prinsip dengan sesuatu yang merupakan respon daripada sejarah atau kejadian. Biasanya menganggap dirinya paling islami karena rigid, dogmatis, absolut, mengakui kebenaran tunggal, dan juga yang tidak boleh berubah itu termasuk di dalamnya adalah metode. Ya, itu nggak boleh berubah menurut kelompok ini. Nah, kelompok yang kedua adalah kelompok moderat progresif. Yaitu mereka ini kelompok berdasarkan Quran hadis dan membuat agama tetap relevan dengan situasi, kondisi, waktu dan zamannya, dan juga menggunakan berbagai macam disiplin keilmuan. Mereka cenderung pada postdogmatik, juga tidak rigid dan inklusif, tidak menganggap dirinya paling benar. Terbuka untuk didiskusikan dan jika perlu diinterpretasi ulang terhadap teks-teks keagamaan yang ada, ya, penafsiran-penafsiran yang ada. Yang dinamakan qot'i adalah metode dan atau tujuan, sedangkan simbol masih bermakna tetapi bukan menjadi tujuan, hanya sebagai identitas saja. Selama tidak ada konflik dengan hal yang prinsipil akan diterima, dan biasanya sih akan menggunakan jalan tengah ya, dengan tidak melarang tetapi akan lebih baik atau lebih utama jika misalnya begitu. Nah, kelompok yang terakhir adalah kelompok liberal progresif. Mereka juga dasarnya Quran hadis, tetapi cara berpikirnya sering tidak mempertentangkan antara Islam dan non-Islam, lebih mementingkan substansi daripada simbol. Yang dinamakan qot'i itu tujuan daripada maqasid syariahnya. Postdogmatik, tidak rigid dan juga tidak menganggap dirinya paling benar, dan juga terbuka untuk mendiskusikan dan kalau perlu diinterpretasi ulang. Yang berbeda dengan kelompok-kelompok sebelumnya, kelompok ini lebih menekankan aspek rasionalitas manusia, jadi lebih kepada homosentris.
Nah, sekarang bagaimana kita melihat tiga pemikiran ini kalau kita implementasikan di dalam isu laki-laki dan perempuan di dalam memahami ya yang ada di dalam teks-teks agama. Nah, dengan berbagai macam sumber-sumber normatif yang ada dalam Quran hadis, kelompok-kelompok ini mempunyai pemikiran yang berbeda tadi, ya misalnya dalam hal status ya. Kelompok pertama akan mengatakan bahwa laki-laki itu mempunyai status yang lebih tinggi daripada perempuan. Kelompok kedua, ya status laki-laki dan perempuan itu tidak sama tapi mereka saling melengkapi. Sedangkan kelompok ketiga adalah status laki-laki dan perempuan sama. Persoalan kodrat misalnya, ya perempuan adalah kodratnya di wilayah domestik dan pengasuhan, sedangkan kodrat laki-laki adalah di luar rumah dan mencari uang. Itu pendapat kelompok pertama. Kalau pendapat kelompok kedua, perempuan sebaiknya memberikan prioritas untuk menjalankan tugas-tugas domestik dan pengasuhan. Sedangkan kelompok liberal progresif, mereka menekankan bahwa sebenarnya menjadi kodrat itu ya melahirkan, menyusui, hamil itu gitu. Karena itu sangat didorong bagaimana laki-laki dan perempuan itu mempunyai tugas-tugas yang seimbang baik di ranah domestik, publik ya, ataupun juga di ranah-ranah keagamaan misalnya. Ada juga penciptaan manusia, ada persoalan saksi, keputusan dalam keluarga. Oke, yang ketiga misalnya yang selanjutnya misalnya tentang contoh warisan ya. Nanti silahkan yang lainnya lebih detail lagi dilihat di dalam modul ya. Terkait dengan berbagai macam isu laki-laki dan perempuan dilihat dengan tiga macam pemikiran ini. Misalnya tentang warisan teman-teman sekalian. Warisan, mungkin kita bisa berangkat dari sebuah kasus begini ya. Ada sebuah keluarga yang dia itu kakak lakinya itu sekolah di kedokteran, menikah dengan bu dokter. Adik perempuannya karena bapak ibunya sedang sakit, maka kemudian dia diminta untuk menjaga bapak ibunya. Sehingga dia tidak sempat kuliah ketika menikah. Menikahlah dia dengan sopir becak yang ada di samping rumahnya. Nah, ketika kemudian bapak ibunya meninggal, maka kalau kita bagi menjadi tiga pemikiran tadi, yang pertama, kelompok pertama, walaupun kakak laki-lakinya sudah jadi dokter, menikah dengan dokter, dia akan tetap mendapatkan dua bagian daripada adik perempuannya yang dia tidak pernah kuliah dan selalu menjaga bapak ibunya sampai meninggal. Itu kalau pakai pemahaman pertama. Kalau pakai pemahaman kedua, maka mas dokter dapat bagian 2, adik yang perempuannya dapat bagian 1. Tapi mas dokter diminta, mas dokter, masuk sih kamu tega gitu, mbak sudah, bagianmu tuh sebagian kasihkanlah kepada adikmu gitu. Nah ini moderat, yaitu keluarga didorong bagaimana baiknya. Nah yang ketiga adalah dibagi sama atau dibagi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, ya udahlah dibagi sama, tidak melihat jenis kelamin. Atau dibagi sesuai dengan kebutuhan. Kakak dokternya itu dia bisa jadi mendapatkan bagian yang lebih sedikit daripada adik perempuannya. Kenapa? Karena kakak dokternya sudah kuliah, dia menikah dengan bu dokter. Adik perempuannya nggak sempat kuliah, dia menjaga bapak ibunya sampai meninggal dan kemudian menikah dengan tukang becak. Karena bagi kelompok yang ketiga, yang nggak boleh berubah itu tujuan daripada syariah, warisan itu disebutkan dalam Al-Quran. Yaitu apa? Kesejahteraan ahli waris. Gitu. Ini misalnya ya kita menerapkan gitu di dalam tiga pemikiran ini. Nah sekarang kalau kita bicara bagaimana sih sebenarnya prinsip-prinsip kesetaraan keadilan di dalam Al-Quran itu. Bagaimana Islam melihat status, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki di dalam teks-teks keagamaan tadi ya, walaupun masyarakat muslim mempunyai tiga pemikiran tadi. Nah, sebenarnya kalau kita lihat, relasi laki-laki dan perempuan itu dalam posisi setara. Tidak ada yang diunggulkan dan tidak ada yang direndahkan.
Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa perempuan itu dan laki-laki itu setara di hadapan Allah. Nilai-nilai kesetaraan ini bersifat qot'i dan mengikat untuk menjadi landasan utama ketika membincangkan relasi laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Nah ini prinsip kesetaraan gender dalam Islam ya, itu sebenarnya kalau kita lihat secara lebih detail lagi, laki-laki dan perempuan itu sama-sama sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Ditegaskan di dalam surat Az-Zariyat ya, ayat 56 bahwa perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi sebagaimana disebutkan juga di dalam surat An-Nisa. Nah, yang kedua adalah sama-sama khalifatu fil ard, sebagai pemimpin di muka bumi ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Yang ketiga sama-sama dalam penciptaan, laki-laki dan perempuan itu diciptakan dari zat yang sama. Di dalam surat An-Nisa ayat 1 jelas disampaikan di sana. Kemudian sama-sama tergoda ketika di surga, kualitas godaannya sama. Sebuah mitos kalau kemudian dipercayai bahwa perempuan itu lebih tergoda daripada laki-laki ketika di surga. Sehingga buah kuldinya itu kalau perempuan jadi payudara, kalau laki-laki jadi gulu menjeng ya. Itu mitos itu. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan bahwa Adam dan Hawa mendapatkan kualitas godaan yang sama dari setan sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu surat Al-A'raf ayat 20. Lalu yang terakhir adalah sama-sama bertanggung jawab. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Laki-laki dan perempuan ketika dia sama-sama berbuat kebaikan ataupun juga keburukan, maka dia akan mempertanggungjawabkannya walaupun itu sebesar biji sawi pun. Biji sawi itu kecil banget gitu ya. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa video yang bisa dilihat ya, nanti diputar sendiri ya. Nanti bisa Google nama saya Alimatul Qibtiyah, begitu nanti akan ada tentang kepemimpinan perempuan, poligami, suara perempuan bukan aurat, itu bisa memperkaya teman-teman ya nanti untuk dilihat ya. Persoalan-persoalan yang terkait dengan perempuan dalam Islam, atau juga bisa kunjungi di web resmi saya ya di www.genderprogressive.com. Ya, di situ juga banyak sekali artikel-artikel yang terkait dengan perempuan di dalam Islam. Nah, ini salah satu persoalan yang sering kita hadapi, bahwa perempuan itu sering dijadikan sebagai sumber fitnah. Padahal sebenarnya perempuan bukan sumber fitnah ya. Misalnya ada beberapa kasus kemarin yang viral, perempuan itu dilarang menggunakan ransel, dan mohon maaf ya, ada fatwa juga, ada kelompok yang menurut saya tuh agak aneh ya. Kenapa? Karena perempuan itu di fatwa itu mohon maaf sekali tidak boleh menggunakan bra misalnya, karena itu membentuk tubuh lalu menjadi sumber fitnah gitu. Padahal kalau kita lihat ya, perempuan tuh kalau pakai ransel itu kan lebih kuat ya. Hadisnya jelas itu juga bahwa mukmin yang kuat ya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Atau misalnya teman-teman juga yang diperintahkan oleh Allah itu kan menundukkan pandangannya. Kalau kita melihat sesuatu yang menggoda kita atau sesuatu yang yang kita menjadi tertarik kan begitu. Nah, karena itu menurut saya, jika kamu melihat perempuan menarik, ingatlah penciptanya. Jangan kemudian berpikir untuk menguasainya. Ingat, pandangan pertama nikmat, pandangan kedua itu laknat. Ada hadisnya itu. Nah, di masyarakat kita juga masih banyak dipahami bahwa ada hubungan yang hierarki, yaitu nomor 1 Tuhan, nomor 2 suami, nomor 3 istri. Nah, ini perlu diubah cara berpikirnya menjadi relasi yang egaliter, yaitu suami dan istri itu setara di hadapan Allah. Dalam gambar itu ya, bagaimana posisi istri itu dinaikkan, kemudian posisinya menjadi setara di hadapan Allah. Landasannya apa, Bu Alim? Landasannya banyak sekali nih di dalam Al-Quran. Selain tadi yang sudah kita sebutkan ya, tentang perspektif keadilan dan kesalingan di dalam keluarga, ya, itu landasannya banyak sekali.
tentang bagaimana keadilan, kesalingan sesama hamba Allah, kesetaraan, dan tadi ayat-ayatnya pun juga sudah kita sampaikan. Ini beberapa contoh tulisan yang berperspektif kesetaraan gender ya di web resmi saya genderprogressive.com. Ada juga tulisan intervensi malaikat dalam hubungan seksual. Bolehkah perempuan menjadi imam sholat taraweh di rumah? Ini di IB Times. Dan juga ada tulisan saya gender hari raya, haruskah istri sungkem pada suami? Kalau kepo silahkan ya teman-teman, nanti di googling kemudian dicari dan dibaca dan direnungkan gitu. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Kalau mau WA saya, tadi di slide saya juga sudah ada nomor saya yang kemudian bisa kita diskusikan bersama. Nah, terakhir bagaimana sebenarnya Nabi Muhammad itu menguatkan kemanusiaan perempuan dan bagaimana ya sejarah perempuan di dalam sejarah ini gitu. Kondisi perempuan Arab Jahiliyah dan respon Islam. Kita ingat teman-teman sekalian mungkin masih ingat tentang cerita Umar bin Khattab yang mana beliau itu pernah mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena malu punya anak perempuan. Bahkan perempuan itu juga dilacurkan jadi harta warisan gitu kan. Kemudian dinikahi tanpa batas gitu. Lalu bagaimana respon Islam? Jelas Islam melarang mengubur perempuan hidup-hidup. Bayi perempuan itu dilarang gitu. Dilarang juga jadi harta warisan, tapi dia berhak mendapatkan warisan. Kemudian juga dilarang untuk dilacurkan, dilarang untuk dipoligami tanpa batas. Nah, kalau kita bicara poligami teman-teman, dulu sebelum Islam datang pada masa Arab Jahiliyah itu ada namanya budaya ghillah. Budaya ghillah itu adalah pantangan hubungan suami istri ketika istri sedang hamil. Nah, ketika istri sedang hamil, mereka tidak melakukan hubungan seksual, lalu menikah lagi. Istri hamil, menikah lagi. Bisa dibayangkan, kalau istri yang pertama kali itu sampai mengandung 9 bulan, maka selama itu jugalah laki-laki itu kemudian menikahi orang lain. Sehingga bisa unaccountable itu nggak dapat dihitung. Nah, ketika Islam datang, ghillah itu bukan ajaran Islam. Dan Nabi studi banding ke Persia, ternyata di sana nggak ada pantangan ghillah. Jadi nggak ada masalah laki-laki dan perempuan, suami, istri melakukan hubungan seksual ketika istri sedang hamil, itu nggak jadi persoalan. Sehingga kemudian itu tidak menjadi sebuah ajaran Islam. Namun karena sudah membudaya, maka agak susah nih masyarakat Arab untuk berubah. Umar bin Khattab di dalam perkataannya pernah mengatakan begini, kami semula tidak menganggap terhormat dan penting loh perempuan itu. Tetapi ketika Islam datang dan Tuhan menyebut mereka, kami baru menyadari bahwa ternyata mereka juga memiliki hak secara otonom di mana kami sudah tidak dapat melakukan intervensi lagi. Ini luar biasa nih pengakuan Umar bin Khattab ya terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah untuk memuliakan, memanusiakan perempuan. Ya. Kalau kita lihat jadinya pada zaman Arab itu sangat patriarki yang mana pusat kesadarannya itu laki-laki perempuan. Yaitu laki-laki primer, utama, perempuan sekunder. Satu laki-laki itu lebih utama daripada berapapun jumlah perempuan. Laki-laki itu aktif, perempuan itu pasif. Sementara kalau di Islam itu senternya manusia. Laki-laki dan perempuan itu sama-sama sekundernya. Kenapa? Karena Allah lah yang primer. Tetapi kalau persoalan khalifatu fil ard ya manusia menjadi yang utama begitu. Satu laki-laki atau perempuan ya itu sama yang bertakwa ya itu lebih utama daripada berapapun jumlah laki-laki dan berapapun jumlah perempuan. Inna akramakum indallahi atqakum. Laki-laki dan perempuan sama-sama aktif mewujudkan kemaslahatan di muka bumi ini. Nah, saya pikir itu teman-teman sekalian, saya tutup kuliah kita perempuan dalam Islam ini dengan sebuah hadis yang mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan ibarat sebuah sisir yang mempunyai kedudukan yang sama. Laki-laki dan perempuan berbeda, tapi tidak dibutuhkan pembedaan yang menimbulkan ketidakadilan dan ketidaknyamanan salah satu jenis kelamin.
Saya pikir itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.